Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Romadoni. Saya salah satu mahasiswi Universitas Mercu Buana, jurusan Psikologi. Nah, di sini saya akan mencoba membahas mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri sering disebut falsafah negara atau ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar negara yang mengatur pemerintahan dan mengatur segala penyelenggaraan negara. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan negara, pelaksanaan negara, pemerintahan, MPR dengan menetapkan Ketetapan Nomor XP11V MPR-1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang dalam Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila, menurut ketetapan MPR nomor 3, MPR-2000, merupakan sumber hukum dasar nasional. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara yang dikemukakan pada sidang BPUPKI yang terdiri dari yang pertama, pri kemanusiaan, yang kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya secara tertulis mengenai rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam rancangan Undang-Undang Dasar itu tercantum 5 aspek dasar atau asas dasar negara, seperti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasan-gagasan mengenai 5 dasar negara Indonesia yang merdeka, seperti persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian setelah itu, pada tanggal 1 Januari 1945, Insinyur Soekarno pun mengemukakan secara lisan usulan 5 asas dasar negara Indonesia yang akan dibentuk nantinya. Usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, kemudian yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, kemudian yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan dan berkebudayaan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa sih hubungannya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara kita
dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian leluhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum dan cita-cita moral leluhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang melandasi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan dan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut PPKI telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga dan masyarakat, warga negara, dan penduduk Republik Indonesia pada tanggal 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan hubungannya dengan tertib hukum Indonesia. Maka, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan menentukan adanya Undang-Undang Dasar negara tersebut atau sumber hukum negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nah, pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea, sehingga pada setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat mendalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Apa sih universal dan lestari itu? Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh muka bumi. Sedangkan lestari karena mampu mengandung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama ini adalah bintang. Bintang yang dimaksudkan sebuah cahaya yang mengandung makna nur atau artinya cahaya. Bintang memiliki 5 sudut yang maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam yang melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila ini yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, hormat dan saling menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian selanjutnya,
saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Serta yang terakhir, tidak memaksakan sesuatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua yaitu rantai. Makna rantai yang memiliki segi empat melambangkan laki-laki yang sedangkan lingkaran adalah pembuat. Mata rantai yang saling berkait ataupun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila ini, yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan serta berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa yang lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur atau akar yang menjalar kemana-mana. Namun, tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ini yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah airnya, serta berbangga sebagai bagian dari Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu hal. Makna sila ini yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, dan untuk bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Untuk sila terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila ini padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran dan merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Jadi, makna sila ini bersikap adil terhadap sesama, kemudian menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, dan menghargai orang lain, serta melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan untuk bersama. Dan terakhir, saya akan membahas mengenai implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi politik strategi nasional dalam berbagai bidang seperti di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang politik, dan bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum seperti mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran
dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum yang tegaknya negara hukum. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengkoreksi ketidaksempurnaan pasar. Kemudian yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. Selanjutnya ada implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi, di mana untuk memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu untuk meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Dan yang selanjutnya, untuk memperluas dan meningkatkan kualitas kerja bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Ya, sekian penjelasan berbagai materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dari saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak materi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam video ini dan ada pengucapan atau kalimat-kalimat yang tidak sempurna yang saya katakan. Saya memohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.